Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 429. Waktunya bergerak. Ketika mereka melihat Lindong muncul dari kamar batu itu, berdiri di luar, Mo Ling dan yang lainnya jelas-jelas menghela napas lega. Sepertinya mereka tanpa sadar memperlakukan Lindong sebagai inti dari tim ini dan hanya ketika dia ada, tim ini dapat bersatu. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini? Setelah dia berhasil menaklukkan Blood Soul Puppet, semangat Lindong ternyata terangkat dan dia tidak lagi kelelahan seperti sebelumnya. Saat dia meregangkan punggungnya, dia memeluk Little Flame yang berlari ke arahnya, sebelum dia tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, "Ini adalah daerah yang cukup pedesaan dan selain itu, kami tidak pergi kemanapun selama 4 hari terakhir ini. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan yang terjadi." Mo Ling tersenyum sebelum berkata, "Namun, kota yang semakin ramai. Baru-baru ini, pasukan dari berbagai kerajaan telah datang ke sini. Saya percaya bahwa sebagian besar dari mereka ada di sini dalam persiapan untuk serangan gunung besok." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan granit guntur dan pasukan dari satu kerajaan saja terbukti tidak dapat berhasil mencapai lembah granit guntur. Oleh karena itu, berbagai praktisi elit di kota yang harus menggabungkan kekuatan agar berhasil mencapai lembah guntur granit. Tentu saja, begitu mereka mencapai lembah granit guntur, bagaimana mereka akan membagi harta itu akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Selama 2 hari terakhir ini, Mo Tei datang sekali. Namun, ketika dia melihat Anda masih berlatih, dia pergi lagi. Sehubungan dengan Kekaisaran Cahaya Suci, tidak ada gerakan dari mereka. Sepertinya Jin Mu benar-benar waspada terhadapmu dan dia tidak berani bergerak dengan enteng. Mo Ling tersenyum sebelum dia menoleh ke Lindong dan bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Besok, kita akan bertemu dengan praktisi elit lainnya di kota yang ada cukup banyak demonic beast yang kuat di Thunder Granite Mountain Range dan kita harus bergantung pada yang lain. Jika tidak, bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk mencapai lembah granit guntur." Lindong berkata dengan sungguh-sungguh. Sehubungan dengan kata-kata Lindong, sisanya secara alami memilih untuk tidak keberatan. Segera, mereka bertiga mengangguk. Lagi pula, mereka cukup penasaran dan menantikan untuk melihat berbagai harta karun di Thunder Granite Valley. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama menyinari kota besar ini, keributan yang mengerikan segera meletus di kota. Di langit di atas kota, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, sebelum sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti kawanan belalang. Mereka semua memiliki ekspresi membara yang kuat di mata mereka. Terbukti, setelah beberapa hari terakhir ini, mereka semua gatal untuk mendapatkan harta di Thunder Granite Valley. Lindong dan yang lainnya sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah diskusi singkat, mereka segera menuju ke kota yang tepat ketika mereka meninggalkan tembok kota, mereka melihat bahwa sudah ada gelombang manusia yang memadati luar kota. Keributan itu menyebabkan Lindong dan yang lainnya sedikit terkejut. Orang-orang yang bisa datang ke medan perang kuno semuanya cukup terampil dan semuanya dianggap jenius di kerajaannya masing-masing. Dengan begitu banyak jenius berkumpul bersama, itu menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler. "Haha, Saudara Lindong. Kamu akhirnya keluar." Sama seperti Lindong dan yang lainnya kagum pada pemandangan di depan mereka, tawa hangat tiba-tiba bergema. Segera, Lindong berbalik hanya untuk mendengar beberapa suara angin yang membelah. Segera, dia melihat kerumunan besar di tembok kota yang luas itu. Ini adalah kerumunan yang cukup besar dan ada hampir 100 orang, menciptakan formasi yang agak spektakuler. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa termasuk Mo Tei, berdiri di depan kelompok, sebenarnya ada 3 praktisi panggung nirvana setengah langkah. Sebagai perbandingan, line-up Lindong tampak agak menyedihkan. Tidak hanya mereka kurang dalam jumlah, mereka bahkan tidak memiliki satupun praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana.
Karena itu, ketika kelompok ini mendarat, beberapa dari mereka melirik mereka dengan jijik. Lagi pula, mereka berasal dari kerajaan kelas menengah dan berdasarkan barisan Lindong, mereka jelas tahu bahwa mereka berasal dari kerajaan kecil yang tidak dikenal. Mata Lindong santai menyapu kelompok. Ketika dia melihat ekspresi menghina itu, alisnya dengan lembut berkerut. Motei, apakah ini teman yang kamu bicarakan yang bisa menandingi Jin Mu? Berdiri di samping Motei, seorang wanita jangkung berpakaian merah bertanya. Wajah wanita ini cukup cantik, namun ada semburat kesombongan di wajahnya yang putih berbentuk almond. Saat dia dengan santai melirik Lindong, meskipun dia tidak memiliki ekspresi menghina yang sama, ada tatapan tidak percaya yang kuat di matanya. Sehubungan dengan wanita ini, Lindong juga cukup tertarik padanya. Itu bukan karena penampilannya, melainkan dia adalah praktisi wanita setengah langkah menuju nirvana pertama yang dia temui di medan perang kuno. Tahap manifestasi lanjutan. Akan sangat sulit bagimu untuk bepergian sendirian di Thunder Granite Mountain Range. Pria lain yang tampak polos, dengan kilatan hebat di matanya, dengan tenang berbicara. Haha, tidak hanya saudara Lindong yang bisa menandingi Jin Mu, dia bahkan memaksanya dalam keadaan yang agak menyedihkan. Penampilan bisa menipu. Ketika dia mendengar nada curiga mereka, Motei tersenyum meminta maaf pada Lindong sebelum dia berkata. Semoga saja begitu. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka berdua memilih untuk mengabaikannya. Sehubungan dengan Lindong, karena mereka tidak hadir selama insiden itu, mereka hanya mendengar desas-desus tentang hal itu. Meskipun mereka cukup terkejut bahwa Lindong bisa menandingi Jin Mu, hanya sebatas itu. Terlepas dari itu, menurut pendapat mereka, karena Lindong hanya pada tahap manifestasi lanjutan, masih akan sulit baginya untuk mengalahkan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Saudara Lindong, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Ini Tang Xuan dari Kekaisaran Tang Besar. Motei pertama kali menunjuk wanita cantik yang mengenakan pakaian merah, sebelum dia berbalik ke arah pria yang tampak polos itu dan berkata, ini Liu Xuan dari Kekaisaran Xuan Yun. Keduanya adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah. Untuk perjalanan ke Thunder Granite Mountain Range ini, jika kami bepergian bersama, itu akan memberi kami asuransi tambahan. Haha. Selain itu, mereka adalah pembicara yang lurus dan mereka tidak bermaksud meremehkan saudara Lindong. Jika mereka telah menyinggung Anda, saya harap Anda dapat memaafkan mereka. Meskipun Motei terlihat seperti orang yang kasar, dia adalah pria yang cukup bijaksana dan dia khawatir tentang kata-kata kasar dari mereka. Segera, dia tersenyum ketika dia mencoba meredakan ketegangan. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua. Ketika duo Tang Xuan melihat pemandangan ini, mereka dengan santai membalas salam. Meskipun mereka meragukan kemampuan Lindong, mereka adalah individu yang cukup masuk akal. Ketika mereka melihat betapa santainya Lindong, mereka tentu saja tidak ingin mempersulitnya. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lindong benar-benar lemah, atas nama Motei, mereka masih akan mengizinkannya untuk ikut. Sepertinya kita semua berkumpul di sini dan sudah waktunya untuk memasuki pegunungan granit guntur. Ketika dia melihat kedua faksi setuju, Motei mengangkat kepalanya dan melirik gelombang orang di luar tembok kota sebelum dia berkata. Lindong sekali lagi menganggukkan kepalanya, sebelum dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Segera, dia menyadari bahwa ada kelompok serupa lainnya di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka seharusnya terbentuk setelah berbagai kerajaan bersekutu dan membentuk aliansi sementara. Seperti yang mereka lakukan. Motei, sepertinya kamu tidak memiliki kontak yang baik. Setelah sekian lama, apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Sama seperti Lindong melirik tembok kota, tawa akrab tiba-tiba bergema. Ketika dia mendengar suara itu, mata Lindong menyipit. Memutar kepalanya, dia melihat banyak pria menuju ke arah mereka. Berdiri di depan kelompok itu, memang Jin Mu yang memiliki dendam dengan Lindong. Mata Lindong menyapu Jin Mu dan kelompoknya. Berdiri di sampingnya, dia juga melihat Haisa, yang sebelumnya dia temui. Selain itu, ia juga melihat 3 praktisi panggung setengah langkah menuju nirvana lainnya.
Sepertinya sebenarnya ada 5 praktisi panggung nirvana setengah langkah di sisi Jin Mu. Dibandingkan dengan faksi Motei, mereka jelas lebih kuat. Ketika mereka mendengar kata-kata Jin Mu, ekspresi Motei dan Duo Tangshuan sedikit gelap. Mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Jin Mu. Selanjutnya, ada nada ejekan yang tersembunyi dalam kata-kata yang terakhir. Meskipun mereka marah, karena kekuatan luar biasa dari kelompok Jin Mu, Motei dan mereka berdua memilih untuk mendengus dingin dan mereka tidak berbicara lebih jauh. Nak, jangan berpikir bahwa kamu bisa santai hanya karena kamu telah menemukan pendukung. Begitu Anda masuk ke dalam pegunungan granit guntur, mereka bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup. Jin Mu tersenyum sebelum dia mulai menyerang Lindong. Terkandung di matanya, adalah niat membunuh yang kaya dan berbisa. Terima kasih atas perhatianmu. Suara Lindong tenang dan dia tidak diintimidasi oleh praktisi panggung 5,5 langkah menuju nirvana. Ekspresinya yang tidak berperasaan menyebabkan Jin Mu sangat marah sampai matanya menjadi gelap. Nak, tunggu saja. Setelah Anda masuk ke dalam Thunder Granite Mountain Range, Anda pasti akan menyesalinya. Jin Mu melirik Lindong dengan tajam sebelum dia menoleh ke Motei dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa saya memiliki dendam pribadi dengan pria itu. Jika Anda bijaksana, jangan ikut campur ketika saatnya tiba. Lain, jangan salahkan saya karena kejam. PFFT, Jin Mu, jangan dorong. Wajah Motei sedikit jelek. Dengan mengancamnya di depan begitu banyak orang, Jin Mu terlalu tidak sopan padanya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk orang asing. Haha. Jin Mu mengabaikan ledakan Motei sambil tertawa lagi. Kemudian, dia memimpin kelompoknya saat mereka meninggalkan tembok kota. Motei dan Duo Tangshuan menatap Jin Mu dan sosok lainnya, sementara wajah mereka berubah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jin Mu benar-benar dapat membuat aliansi dengan begitu banyak kerajaan lain. Kalian bertiga, aku memiliki dendam yang cukup dalam dengan Jin Mu. Saya pikir yang terbaik adalah bepergian sendiri. Mata Lindong menyipit sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Motei dan berkata, Saudara Lindong, apa yang kamu bicarakan? Karena kita sudah sepakat untuk bepergian bersama, tidak perlu takut. Selanjutnya, kami memiliki dendam dengan Jin Mu juga. Bahkan jika Anda pergi, jika ada kesempatan, kami akan tetap bergerak. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita untuk bepergian bersama dan kita dapat saling menjaga. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Motei segera menjawab. Meskipun kamu hanya pada tahap manifestasi lanjutan, itu masih akan menjadi dorongan kecil bagi kami. Jika Anda bepergian bersama kami, jika kami bertemu mereka di pegunungan granit guntur, itu akan memaksa mereka untuk lebih waspada juga. Tangshuan dengan santai berkata. Meskipun wanita ini memiliki niat baik, kata-katanya terasa menyengat di telinganya. Lagi pula, sepertinya kata-katanya menunjukkan bahwa Lindong membutuhkan perlindungan mereka. Meskipun kata-katanya terasa menyengat di telinganya, Lindong cukup terkejut dengan jawabannya. Bagaimanapun, mereka baru saja bertemu, namun mereka masih memilih untuk berpihak padanya bahkan setelah Jin Mu mengancam mereka. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuat Lindong lengah terhadap mereka. Baiklah, Saudara Lindong. Seorang pria tidak boleh pelin-pelan. Ini tentang waktu. Ayo bergerak dan menuju ke Thunder Granite Valley. Motei menepuk bahu Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas, sebelum dia mengambil alih dan meninggalkan tembok kota. Kemudian, dia berlari menuju pegunungan raksasa itu. Di belakangnya, Tangshuan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia hanya bisa melambaikan tangannya. Kemudian, dia melambai pada Moling dan yang lainnya, sebelum mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Karena Jin Mu bisa mengumpulkan 4 praktisi panggung nirvana setengah langkah lainnya, sepertinya dia juga cukup mampu. Namun, jika orang itu benar-benar berkomplot melawannya, Lindong tidak keberatan membunuh mereka semua di lembah granit guntur. Chapter 430. Memasuki pegunungan guntur granit.
Pegunungan Thunder Granite sangat luas dan luas. Gunung terjal di dalamnya tampak seperti pilar yang menjulang ke awan. Samar-samar, serangkaian geraman binatang yang dalam dan buas bergema dari dalam dan mengejutkan seluruh hutan. Dalam radius beberapa ribu mil, Pegunungan Thunder Granite adalah tempat yang cukup terkenal. Tidak hanya ada banyak binatang iblis di dalamnya, bahkan ada binatang iblis tingkat nirvana asli di daerah terdalam. Oleh karena itu, ini adalah area terlarang bagi banyak orang dan biasanya hampir tidak ada orang yang berani masuk tanpa izin ke zona terlarang ini. Namun, hari ini bukanlah hari biasa. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni pegunungan seperti belalang. Oleh karena itu, pegunungan yang luas dan luas ini, diselimuti oleh kabut, langsung menjadi sangat bising dan kacau. Tentu saja, intrusi skala besar ini secara alami membuat marah penduduk lokal pegunungan itu. Oleh karena itu, ketika kawanan belalang ini seperti kerumunan memasuki pegunungan, serangkaian jeritan dan geraman secara berkala memantul di pegunungan. Binatang iblis di medan perang kuno pada dasarnya kejam dan semua orang hari ini harus mengalami betapa biadabnya mereka. Bahkan saat mereka menghadapi manusia dalam jumlah besar, masih ada binatang iblis yang dengan ceroboh menyerang kerumunan, menyebabkan beberapa masalah bagi mereka. Lindong dan yang lainnya tidak berada di depan kelompok. Sebaliknya, mereka berada di tengah-tengah kelompok. Oleh karena itu, meskipun mereka diserang oleh beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, kebanyakan mereka yang lolos dari celah dan tidak banyak masalah. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tinju Motei melesat ke udara, langsung menghancurkan demonic beast yang tampak mengerikan yang melompat keluar dari semak-semak. Namun, yang terakhir tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, cakar ganasnya merobek pakaiannya, sebelum akhirnya menjadi kaku dan runtuh. Setelah melihat ini, Motei tanpa sadar mengerutkan alisnya dan berkomentar dengan sikap tak berdaya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Suara pertempuran bisa terdengar di sekelilingnya saat bau darah samar menyebar di pegunungan. Pemandangan ini menyebabkan pupil matanya sedikit mengecil. Dia juga mengerti bahwa mereka sekarang hanya berada di pinggiran pegunungan Thunder Granite. Oleh karena itu, begitu mereka menjelajah lebih dalam, perlawanan yang mereka hadapi pasti akan meningkat. Seperti yang diharapkan, tidak ada faksi biasa yang bisa menerobos masuk ke pegunungan granit guntur ini sendirian. Ini hanya foreplay. Pertarungan yang sebenarnya akan terjadi di malam hari. Pada saat itu, jumlah total orang di sini kemungkinan akan menyusut sepertiga. Wanita berpakaian merah bernama Tang Xuan melihat sekeliling sebelum dia menyatakan. Nada suaranya sedikit serius dan itu menunjukkan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati beberapa orang bergidik. Malam tiba di medan perang kuno memiliki efek menahan pada kekuatan Yuan mereka, sementara binatang iblis akan menjadi lebih buas. Biasanya berbicara, ada yang bisa mengandalkan tembok kota untuk menahan malam yang mengganggu. Namun, mereka sekarang jauh di dalam pegunungan, tempat di mana binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dengan bebas. Tanpa perlindungan dari tembok kota, mereka harus menggunakan tubuh fisik mereka untuk berperang melawan binatang iblis yang biadab ini, sesuatu yang agak kejam. Wajah Motei serius saat dia menganggukkan kepalanya. Segera, dia berbalik untuk melihat Lindong, Tang Xuan dan yang lainnya sebelum dia berbicara, ketika malam tiba, kami akan mendirikan kemah dan formasi pertahanan lainnya. Bersama-sama, kita akan menahan binatang iblis. Tidak ada yang keberatan dengan saran Motei. Binatang iblis sangat buas di malam hari dan tidak takut mati. Sebaliknya, kekuatan Yuan mereka akan ditekan dan kemampuan bertarung mereka akan sangat berkurang. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya. Meskipun ada beberapa faksi yang berasal dari kota yang mereka tidak satu pikiran. Sebaliknya, mereka dipecah menjadi berbagai kelompok yang lebih kecil dan lebih besar, dan kelompok Lindong hanya bisa dianggap biasa dalam kekuatan besar ini. Saudara Lindong, berhati-hatilah di malam hari. Meskipun binatang iblis sangat sulit untuk dihadapi, aku khawatir seseorang mungkin berkomplot melawanmu. Motei tiba-tiba mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertegun sejenak.
Segera, dia menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat ke kanannya. Disengaja atau tidak, ternyata kelompok Jin MU sebenarnya cukup dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, tatapan berbisa diarahkan ke arahnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa berdasarkan karakter Jin MU, dia tidak akan membiarkan mereka memiliki perjalanan yang damai. Cukup. Astaga! Setelah Motei berbicara, beberapa suara angin yang membelah bergema di belakangnya. Setelah itu, Lindong segera melihat beberapa sosok melompat keluar dari belakangnya dengan cara yang sedikit mencolok. Gerakan mencolok seperti itu secara alami menarik beberapa tatapan tidak menyenangkan dari kerumunan. Namun, ketika mereka melihat lencana di pakaian mereka, mereka semua tanpa sadar membuang muka. Lineup yang begitu tangguh. Saya percaya bahwa setidaknya harus ada 10 praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Kerajaan mana yang begitu kuat? Lindong sedikit terkejut saat dia menatap di udara dan bertanya. Mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Yuan Besar. Motegi menatap sosok-sosok itu dengan agak hormat sebelum melanjutkan. Kekaisaran Yuan Besar dapat dianggap sebagai salah satu dari 2 faksi teratas di kota Yang. Sebelumnya, mereka dulunya adalah kekaisaran peringkat tinggi. Namun, karena berbagai alasan, mereka mulai menurun. Meskipun demikian, latar belakang mereka jauh melebihi kerajaan peringkat menengah biasa. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong memiliki kilasan pemahaman. Tidak heran mereka memiliki barisan yang tangguh. Ternyata Kekaisaran Yuan Besar dulunya adalah kekaisaran peringkat tinggi. Setelah dia melirik orang-orang yang terbang melewatinya, dia mendeteksi aura yang sangat kuat dari yang ada di depan. Berdasarkan auranya, meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai praktisi panggung nirvana sejati, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah biasa seperti Motei. Faksi teratas lainnya di kota yang seharusnya adalah Lingyun Empire. Meskipun hanya kerajaan peringkat menengah, mereka telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Lebih jauh lagi, yang memimpin mereka adalah keberadaan yang benar-benar abnormal. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana, namun dia hanya menunggu waktunya untuk mengumpulkan lebih banyak pil nirvana. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Sepertinya ada banyak naga dan harimau yang tersembunyi di kota Yang, termasuk pemimpin kerajaan Yuan Agung sebelumnya. Meskipun mereka semua memiliki kualifikasi untuk menyerang tahap nirvana, kebanyakan dari mereka memilih untuk menundanya. 2 faksi hebat itu adalah pesaing utama dalam pertempuran untuk kunci kuno misterius. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Bagi kita semua, kita hanya bisa berharap untuk beberapa sisa makanan. Motei menghela nafas. Meskipun dia merasa tidak bahagia, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kekuatan berkuasa di tempat ini. Lindong tersenyum dan dia tidak berkomentar. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok-sosok itu, kilatan terbakar berkedip di matanya. Dalam pertarungan untuk kunci kuno misterius ini, dia harus berhasil. Saat kelompok besar menyerbu ke depan, pegunungan Thunder Granite yang besar tidak menjadi tenang sama sekali. Karena pelecehan terus-menerus dari berbagai binatang iblis, mereka semua dipaksa untuk melambat. Sementara itu, semua orang menyaksikan dengan gugup saat langit diam-diam mulai gelap. Ketika matahari merah menyala turun di bawah cakrawala, semua orang berhenti. Setiap kelompok dengan cepat berpisah dan dengan cepat mendirikan tempat perkemahan mereka. Semua orang menyadari bahwa ini adalah percobaan pertama dalam perjalanan mereka ke Thunder Granite Valley. Jika mereka tidak dapat bertahan pada malam itu, mereka seharusnya tidak mengalami delusi mendapatkan harta karun. Suasana badai menyelimuti daerah itu. Segera, tempat perkemahan dengan cepat muncul di pegunungan sementara api unggun merah menyala dan menerangi area dalam radius 100 mil. Lindong dan yang lainnya duduk dengan tenang di perkemahan, semua orang di sekitar mereka sibuk memoles pisau sedingin es mereka. Meskipun ada banyak dari mereka di sini, semua orang takut untuk berbicara karena suasana yang tegang. Jika mereka berada di kota, mereka memiliki sedikit alasan untuk takut dengan gerombolan iblis yang datang. Namun, mereka tidak memiliki keuntungan situasional untuk diandalkan di area ini.
Lindong duduk dengan tenang, tatapan serius di matanya. Ini adalah pegunungan guntur granit dan binatang iblis di sini jauh melebihi yang Lindong temui di titik berkumpul. Jika dia lalai, perkemahannya akan dengan mudah dikuasai dan dia akan menjadi makanan bagi binatang buas itu. Mo Ling dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lindong, sementara api kecil dengan waspada menjaga lingkungan mereka. Ketika gerombolan iblis menyerang, cobalah untuk menahannya untuk sementara waktu. Saya akan mencoba meringankan beban semua orang. Sementara ekspresi Lindong dan yang lainnya berubah serius, Tang Xuan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menyatakan, "Terima kasih." Lindong tercengang. Segera, dia menjawab dengan senyum. Meskipun wanita ini tampak sedingin es di luar, dia memiliki hati yang baik. Tang Xuan dengan santai menganggukkan kepalanya sebelum dia berbalik. "Fiu." Lindong tidak keberatan sama sekali. Matanya tertuju pada api unggun yang naik saat dia tiba-tiba menghembuskan ki putih. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuhnya secara bertahap menjadi lamban. Seketika matanya terpejam. Sepertinya aura malam yang menekan akhirnya tiba. Saat ia merasakan tekanan ini, tubuh Lindong dengan lembut tersentak saat kekuatan devouring diam-diam mengalir di kulitnya, berubah menjadi kortikal hitam muda di kulitnya. Berkat kortikal hitam terang yang aneh, aura tekanan yang muncul dari daratan segera menghilang. Seketika, senyum muncul di wajah Lindong. Ini adalah devouring kortikal yang dibentuk menggunakan simbol leluhur devouring miliknya. Dengan pelindung kortikal ini, dia dapat dengan mudah mengabaikan tekanan yang disebabkan oleh malam tiba. Ini berarti bahwa meskipun orang lain tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, Lindong masih mampu mempertahankan kondisi puncaknya. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar baginya. Berdengung. Sama seperti Lindong membentuk kortikal devouringnya, tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Meskipun itu sedikit gemetar, semua orang di sini terampil, oleh karena itu, wajah mereka berubah serius segera sebelum mereka perlahan mengangkat kepala dan menatap pegunungan yang gelap gulita di kejauhan. Di tempat itu, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam kegelapan. Gerombolan iblis telah tiba. Ketika mereka merasakan aura buas menyapu tanah, mata semua orang berubah serius. Chapter 431. Pertemuan kedua dengan gerombolan iblis. Gemuruh. Jatuh. Jatuh. Saat malam tiba menyelimuti pegunungan, tanah mulai bergetar. Sementara itu, aura buas menyebar ke seluruh pegunungan dengan cara yang sangat mendominasi, sebelum benar-benar menyelimuti sebagian besar orang di sini. Meskipun ada cukup banyak orang dari kota Yang, mereka tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan granit guntur yang besar. Oleh karena itu, ketika tanah bergetar, beberapa mata orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat mata merah darah yang jauh berkilauan dalam kegelapan. Ini adalah pertama kalinya Lindong bertemu dengan gerombolan iblis di tempat terbuka. Selanjutnya, berdasarkan auranya, Lindong tahu bahwa gerombolan iblis hari ini jauh lebih kuat daripada yang dia temui di titik pertemuan pertama. Oleh karena itu, karena aura pembunuhan yang mencakup segalanya itu, bahkan ekspresinya menjadi semakin serius. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya segera muncul. Saat semua orang menonton dengan gugup, mata merah darah yang padat itu akhirnya muncul dalam radius nyala api. Ketika mereka melihat binatang iblis sedingin es dan mengerikan yang muncul dari kegelapan, hati beberapa orang bergidik. Menggeram. Manusia dan binatang berhadapan dan sepertinya suasana di area ini telah membeku. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama, sebelum dipecahkan oleh serangkaian jeritan dan geraman yang terdengar satu demi satu. Binatang iblis ini sudah tahu tentang invasi manusia. Namun, mereka bukan binatang iblis biasa dan mereka juga memiliki kecerdasan. Karena itu, pada siang hari, mereka memilih untuk bersembunyi dan menunggu malam tiba. Itu karena dengan dorongan dari cahaya bulan, cakar mereka dapat dengan mudah merobek daging manusia. Dong! Gerombolan iblis yang tampaknya tidak pernah berakhir itu mulai mengamuk secara maniak. Target mereka jelas adalah berbagai tempat perkemahan di pegunungan. Wow! Membela! Dengan cepat!
Gerombolan iblis ada di sini. Suara menakutkan dan menusuk serta beberapa jeritan panik memantul di pegunungan. Setelah itu, beberapa gelombang kejut Yuan Power yang tangguh meletus. Semua orang tahu betapa menakutkannya bertahan melawan gerombolan iblis di tempat terbuka, namun, mereka tidak punya pilihan. Ledakan. Saat mereka menghadapi gerombolan iblis yang begitu besar, beberapa tempat perkemahan yang terletak di depan hampir seketika musnah saat bersentuhan. Kadang-kadang, beberapa gelombang kejut Yuan Power yang meletus akan segera padam setelah tangisan yang menyakitkan. Pemandangan itu menyebabkan hati beberapa orang bergidik. Melawan gerombolan iblis besar yang tidak pernah berakhir, bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana akan merasa takut. Meskipun demikian, meskipun gerombolan iblis sangat besar, orang-orang dari kota yang bukanlah penurut. Selanjutnya, ada semakin banyak perkemahan di belakang. Oleh karena itu, beberapa aliran gelombang kejut Yuan Power tampaknya terbentuk menjadi layar bercahaya setinggi 1000 meter sebelum langsung berbenturan dengan gerombolan iblis yang masuk. Seketika, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Namun, hujan darah yang meledak itu membuat monster iblis yang tersisa gelisah dan mereka kemudian terpecah menjadi beberapa faksi, sebelum mereka menyerbu ke tempat perkemahan yang berbeda. Membunuh. Saat mereka menghadapi serangan gencar dari gerombolan iblis, serangkaian raungan marah meletus di perkemahan. Bilah dan pedang yang tangguh berkilauan, sementara gelombang kejut Yuan Power yang mengkhawatirkan menyapu dan membantai beberapa binatang iblis seperti baja yang kokoh. Ini adalah pertarungan nyata tanpa tembok kota untuk melindungi mereka. Jika mereka ingin selamat dari gerombolan iblis, mereka harus habis-habisan dan membela diri. Tang Xuan, kamu bertanggung jawab untuk mempertahankan sisi utara. Liu Xuan, ambil sisi timur. Saya akan berada di barat. Lindong, saya akan meninggalkan binatang iblis di sisi selatan untuk Anda. Jangan biarkan mereka menyerbu perkemahan atau kita semua akan mati. Saat ini, ekspresi Motei begitu mengesankan sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mencengkeram erat pedang hitam besar di tangannya, sementara dia menatap dengan kejam pada gerombolan iblis yang masuk. Pada saat yang sama, raungannya bergema di dalam perkemahan. Bahkan tanpa dia memerintahkan mereka, semua orang di perkemahan sudah pindah dan menyebabkan seluruh perkemahan banjir. Aliran Yuan Power yang kuat seperti layar bercahaya saat menyelimuti seluruh perkemahan. Sosok Lindong melintas sebelum dia langsung muncul di sisi selatan perkemahan. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, Mo Ling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Selanjutnya, Lindong tidak memiliki banyak orang di bawahnya. Oleh karena itu, Motei dan yang lainnya juga mengirim beberapa anak buah mereka. Lain, jika hanya mereka berempat, mereka mungkin benar-benar tidak dapat mengamankan sisi selatan. Di sini mereka. Sama seperti Lindong mencapai sisi selatan, gerombolan setan telah tiba juga. Bersamaan dengan tekanan yang luar biasa, binatang-binatang mengerikan dan berdarah itu dengan kejam bentrok melawan perkemahan. Bang! Di bawah tatapan menakutkan dari kerumunan, gerombolan iblis akhirnya bentrok dengan perkemahan mereka. Seketika, hati semua orang bergetar hebat. Untungnya, perkemahan mereka tidak runtuh. Sebaliknya, beberapa binatang iblis langsung hancur berkeping-keping saat terkena benturan. Menyerang! Segera, geraman dalam Motei terdengar. Setelah itu, semua orang segera melepaskan serangan mereka yang telah mereka persiapkan. Dengan demikian, mereka semua binatang iblis di dekatnya langsung dibantai. Namun, ini bukanlah pukulan yang berarti bagi gerombolan iblis yang tidak pernah berakhir itu. Oleh karena itu, sebelum orang banyak sempat merayakannya, mereka segera melihat gelombang iblis yang bahkan besar berkerumun ke arah mereka. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam. Saat mereka menatap lautan mata merah darah, napas semua orang menjadi semakin tidak teratur. Samar-samar, tanda-tanda kegilaan muncul. Bang! Bang! Segala macam seni bela diri dilepaskan, sebelum gabungan angin kejut yang kuat dengan kejam menerbangkan binatang iblis yang mengerikan itu. Seluruh pegunungan diwarnai dengan darah, sementara jeritan terus bergema. Bukanlah hal yang mudah untuk bertahan melawan gerombolan iblis yang begitu besar di tempat terbuka di malam hari.
Lindong menatap serius ke sisi selatan perkemahannya. Saat binatang iblis sembrono itu terus menyerang mereka, beberapa dari mereka dengan cepat terluka. Dalam cara berbicara, berdasarkan barisan mereka saat ini, benar-benar sulit bagi mereka untuk menahan gerombolan iblis. Orang-orang yang terluka istirahat sejenak, sisanya akan memperkuat mereka. Geraman dalam Lindong terdengar di telinga beberapa orang. Namun, ketika mereka mendengar suara mereka, orang-orang dari 3 kerajaan lainnya tanpa sadar mengerucutkan bibir. Lagi pula, jika mereka istirahat, bisakah mereka mengandalkan mereka berempat saja untuk menahan mereka? Saat pikiran ini melintas di benak mereka, mereka tiba-tiba melihat sesosok melompat keluar dari perkemahan, sebelum dia muncul di luar perkemahan. Setelah itu, tombak tulang di tangannya dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, sebelum aura yang sangat tangguh menyapu. Faktanya, ini menyebabkan beberapa binatang iblis yang masuk tersandung, sebelum mereka sekali lagi menyerang Lindong dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Orang itu, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani keluar dari perkemahan, beberapa orang berseru kaget. Melawan gerombolan iblis yang begitu menakutkan, bahkan praktisi panggung nirvana yang setengah langkah tidak berani keluar. Oleh karena itu, bukankah Lindong mencari kematian? Berdengung. Berdengung. Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menatap dingin pada gerombolan iblis yang masuk, sebelum dia menyentakkan lengannya. Segera, dia mengukir banyak bayangan dengan tombak tulang buaya surgawinya. Setiap kali bayangan muncul, satu binatang iblis akan dibantai. Setelah itu, Lindong menyentak tombaknya, sebelum aliran Devouring Force muncul dan melahap kristal iblis di dalam binatang iblis dan menyempurnakannya menjadi aliran Nirvana Ki, yang menyatu ke dalam tubuhnya. Berkat serangannya yang kuat, setiap binatang iblis dalam radius 10 meter dari Lindong langsung dibantai. Namun, mereka segera dipenuhi dengan binatang iblis baru. Meskipun demikian, melawan segerombolan binatang iblis yang tidak pernah berakhir ini, mata Lindong menjadi semakin bersinar. Sementara itu, angin kejut buas terus-menerus meletus dari tombak tulang di tangannya. Tindakan Lindong segera menunjukkan betapa kuatnya dia. 3 anggota kekaisaran lainnya, yang awalnya memandang rendah dia, juga merasakan tekanan besar itu. Segera, wajah mereka berubah serius. Semua orang tahu betapa menakutkannya binatang iblis di malam hari. Namun, Lindong masih mampu mendominasi mereka di tengah gerombolan iblis. Ini adalah prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Ketika mereka mendeteksi keributan itu, Mo Tei, Tang Xuan dan Liu Xuan, yang bertarung dengan sengit, menoleh untuk melirik Lindong. Segera, murid mereka menyusut. Secara khusus, kejutan muncul di mata Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini, mereka akhirnya mempercayai rumor pertarungan antara Lindong dan Jin Mu. Lindong jauh di dalam gerombolan iblis. Saat dia melambaikan tombaknya, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh di kakinya. Setelah itu, matanya beralih untuk melihat bagian belakang gerombolan iblis. Di tempat itu, dia bisa merasakan getaran yang sangat buas. Dia tahu itu akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan ini. Ledakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di gerombolan iblis. Tepat ketika beberapa orang menghela nafas lega, wajah mereka segera berubah muram. Itu karena, mereka melihat beberapa binatang iblis kuno yang tampak seperti Tyrannosaurus perlahan muncul dari kegelapan. Ada getaran yang sangat kuat bergelombang pada binatang iblis ini. Getaran itu cukup untuk menyaingi praktisi panggung nirvana setengah langkah. Meninggal dunia. Di bawah penerangan api, wajah beberapa orang menjadi lebih pucat. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.